Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sampai-sampai tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq." Adapun berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah atau kultum, yakni yang berjudul sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Itu semua bisa kita raih jika kita mampu melaksanakan serangkaian di bulan yang mulia ini, baik yang wajib maupun sunnah. Dalam bulan Ramadan banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ampunan itu. Yang pertama yakni melakukan puasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua yaitu melakukan salat tarawih dan tahajud di dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih dan qiyamul lail dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga yaitu melakukan salat dan ibadah dalam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Pada malam itu pula dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salat dan ibadah dalam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat yaitu memberi iftar atau makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man fattara sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'itqa raqabatihi minan nar." Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Barang siapa yang di dalamnya bulan Ramadan memberi iftar atau makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan pada dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Yang kelima yakni beristighfar, meminta ampun serta berdoa ketika dalam keadaan berpuasa dan ketika dalam keadaan berbuka. Doa orang yang berpuasa adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dalam berpuasa ataupun dalam keadaan berbuka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berdoa dan Ia menjamin akan mengampunkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berfirman,
minhum as-salimu hatta yuftir. Ada tiga macam orang yang sedang ditolak doanya. Di antara yang disebutkan orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap muslim memperbanyak zikir, doa dan istighfar di setiap waktu, terutama pada bulan Ramadan. Dan bisa Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya hina yab'athu al-lailul akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rawahu Muslim. Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada setiap malam. Ketika berlangsung sepertiga malam, yang akhir sedaya berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Dan barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Muslim. Di antara sebab-sebab dan terakhir yakni beristighfar atau permohonan ampun pada mereka untuk orang-orang yang berpuasa. Jika sebab-sebab ampunan diberikan